Harga beras di sisi lain justru mengalami kenaikan. Pada bulan Januari mengalami 5,9% kenaikan. Kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Hingga tanggal 21 Februari telah mencapai rata-rata harga di 15.175. Harga beras di seluruh dunia naik. Supaya Bapak Ibu semuanya mengetahuinya. Per bulan rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Ilokan amat Pak, kita ngarepin bantuan yang datangnya cuma sebulan sekali. Lah, kan kita mah makannya tiap hari Pak. Kalau didata sama pemerintah, kita dapat bantuan. Lah kalau kagak, kita kelaparan Pak. Enak Bapak mah, tinggal naik-naikin doang. Lah, yang puyeng merakyat Pak. Lah coba itu, yang ngakunya katanya sayang sama rakyat. Bagaimana ayah ini Pak? Beras makin hari makin mahal ayah. Zaman bahan pokok. Kagak dibeli, kita butuh. Dibeli, harganya mahal. Lah, yang puyeng merakyat Pak. Lah coba itu. Lapor Komandan, beras semakin mahal Komandan. Mari kita jogetin saja. Laksanakan. Lapor Komandan, beras semakin mahal Komandan. Mari kita jogetin saja. Laksanakan. Bagaimana kalau kita joget saja? Nah, harga beras naik, impor kasih gemoy. Gemoy ini tidak menjawab apa-apa. Betul dia lucu, tapi apakah lucu itu memang diinginkan oleh rakyat dalam pilpres? Kan tidak. Rakyat butuh jawaban dari persoalan-persoalan hidup dia. Sungguh begitu mahalnya harga beras saat ini, 16.000 per kilo di mana saja. Walau 16 ribuan harga beras di pasaran, terpaksa tetap kita beli. Daripada tidak masak, keluarga tidak makan, kelaparan. Harga beras kian terkerek naik pasca pemilu. Di sisi lain, beras SPHT atau subsidi pemerintah sulit didapat. Pakar menilai ada perebutan stok antara pengusaha dengan pemerintah yang menggeber penyaluran bansos beras di masa pemilu. Akibatnya beras jadi langka dan melonjak harganya. Terkait dengan kondisi ini, Presiden Joko Widodo menepis anggapan kenaikan harga beras dipicu pemberian bansos pangan dari pemerintah. Menurut Presiden, bansos justru bagian dari upaya pemerintah mengendalikan harga dengan meningkatkan suplai di masyarakat. Apakah kenaikan harga ini terkait dengan bansos? Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras. Tidak ada hubungannya sama sekali harga. Ibu-ibu pendukung 02 janji ya, kalau Pak Bowo jadi presiden, jangan ngeluh. Kalau pajak naik, sembako mahal, gas mahal, listrik naik, sekolah mahal, ya. Jogetin aja depan suami. Oke kan? Oke kan? Ini aku lagi diantapani, lihat nih. Ini semua adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Kasihan amat negara kita. Coba lihat tuh. Kasihan amat. Ya Allah. Bagaimana kalau kita joget saja? Tapi kalau menurut saya, selama gemoy itu bisa menjawab lapangan pekerjaan, selama gemoy itu kemudian bisa membuat harga pupuk murah, selama gemoy itu bisa kemudian membuat sekolah gratis, pengobatan gratis, ya mungkin rakyat bisa milih gemoy. Tapi bisa nggak rakyat kelaparan dikasih gemoy, rakyat butuh pekerjaan dikasih gemoy, rakyat di PHK di mana-mana dikasih gemoy. Nah,
Harga beras naik, impor kasih gemoy. Gemoy ini tidak menjawab apa-apa. Betul dia lucu, tapi apakah lucu itu memang diinginkan oleh rakyat dalam pilpres? Kan tidak. Rakyat butuh jawaban dari persoalan-persoalan hidup dia. Sudah sekian lama menderita, miskin, susah dan sebagainya. Ayo dong, jangan kita bikin lucu-lucuan. Kita jawab dia dengan konkret. Kebijakannya apa, programnya apa, jalan keluarnya apa dan sebagainya. Saya pikir pemimpin yang baik adalah dia yang sanggup memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan rakyat. Bukan dia yang sanggup lucu-lucuan depan rakyat, bukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati was-was dengan kenaikan harga beras belakangan ini. Sebab menurut dia, melonjaknya harga beras bisa mengerek inflasi komponen bergejolak atau volatile food. Sri Mulyani menuturkan, inflasi di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global. Inflasi Indonesia per Januari 2024 tercatat 2,57% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya atau year on year. Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date, kata Sri Mulyani. Dalam konferensi pers APBN kita pada Kamis sore 22 Februari 2024, Sri Mulyani menuturkan, hingga 21 Februari 2024, rata-rata harga beras telah mencapai 15.175 per kilogram. Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita. Dia menyebutkan ada beberapa harga pangan lain yang juga menunjukkan kenaikan, yakni bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam. Menurut Sri Mulyani, ini menjadi tantangan menjelang Idul Fitri atau puasa Ramadan. Oleh sebab itu, kata dia, volatile food harus bisa segera distabilkan agar headline inflation Indonesia terjaga rendah ketika inflasi dunia dan negara maju juga mulai menurun. Core inflation kita masih rendah di 1,68% dan administrative price dalam hal ini kontribusinya sangat kecil di 1,74%, ucap Sri Mulyani. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi di tempat terpisah menyebutkan fenomena El Nino yang melanda di seluruh dunia telah menyebabkan produksi bahan pangan menurun. Sementara di saat yang sama, kebutuhan konsumsi masyarakat cenderung tetap atau bahkan meningkat. Walhasil, kenaikan harga bahan pokok, salah satunya beras, tak terhindarkan. Bapak dan Ibu tahu kan kenapa mendapatkan bantuan beras? Karena saat ini harga beras di seluruh dunia sedang naik. Kenaikan harga beras ini disebabkan perubahan iklim karena terjadi El Nino, ujar Jokowi saat membagikan 1.000 paket bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP. Tahap pertama kepada keluarga penerima manfaat atau KPM saat kunjungan kerja di Gedung Perum Bulog Batanghase, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 22 Februari 2024. Menanggapi hal tersebut, viral sebuah video di jejaring media sosial TikTok dengan perolehan 40,1 ribu like atau suka. Pria dalam video tersebut menginformasikan kepada netizen akibat inflasi minggu kedua yang terjadi saat ini yang berdampak pada harga bahan pokok yaitu beras. Beras naik lagi 1,65% dan harga rata-rata beras terkini adalah Rp14.165.000 per kilogram. Bagaimana pula harga beras untuk periode Maret 2024 nanti? Apakah masih mampu untuk berjoget? Video tersebut langsung mendapat tanggapan dari seorang wanita berlogat Medan. Dengan sangat geram, seorang wanita yang tidak diketahui nama dan berasal dari kota mana tersebut memberikan tanggapan dan persetujuannya atas video viral tersebut. Dengan panjang lebar wanita tersebut terlihat marah, geram, dan menyindir pemerintah karena harga beras yang melambung tinggi. Juga sebagai bentuk protes atas apa yang sudah pemerintah lakukan saat ini pasca pemilihan umum atau pemilu. Berikut penuturan wanita dalam video tersebut. Ayo joget,
Joget, ada yang mau joget, sudah begini masih mau joget. Terasa ya beras mahal. Terasa? Tahu nggak kenapa beras itu mahal? Hah? Akibat dibeli jor-joran oleh pemerintah. Tuh, yang mengasih bansos-bansos itu, iya kan? Dia kan menebarkan ke pelosok-pelosok semua, iya kan? Yang belum saatnya dapat bansos, harusnya setiap bulan. Ini diborongnya untuk dibomnya, untuk mancing, tukasnya. Jadi kalau kita mancing ikan, kita borong tuh cacing, kita beli, iya kan? Diborongnya, iya kan, makanya persediaan langka. Semi langka lah. Kalau langka kan nggak nampak, iya kan? Semi langka, jelasnya. Ibaratkan kita kalau mau beli durian, iya kan? Kalau durian itu lagi masih banyak, pasti murah. Coba kalau nggak ada, capek kita kan nyarinya dengan harga 100.000 sebiji. Itulah kira-kira begitu ya. Joget lagi sementara kalian dipanggilnya untuk joget-joget. Senang-senang itu ya, dikasih tak seberapa. Itu kita pun, wah inilah pemerintah kita yang paling baik. Kau puja-pujalah dia, iya kan? Yang di atas panggung itu 40.000 pun sekilo beras kita bisa beli. Uangnya banyak. Uangnya itu dari kalian juga, iya kan? Sementara kalian jadi debu. Jadi debu. Kita nih jadi debu biar tahu. Sekarang yang susah siapa? Siapa? Mak-mak. Mak-mak, kalau bapak-bapak mana mikir, udah segitu gajinya, ya segitu aja lah. Mak-mak tahu kalian. Jogetlah, ntar kalau nggak ada duit, pergi ke pojok sana, ke pasar joget kalian, dikasih nanti beras sama tukang beras. Jogetlah.